lunch at a restaurant. Her husband, Dr. Satchia, was pursuing his doctorate in pulmonology. When there's a will, there's a way. They persistently worked on the Nu Skin business. They created a to-do list, and by prioritizing the items on it, helped them to stay disciplined on their daily basis. The current organization is sufficient for them to enjoy personal freedom, but their dream is bigger than that. They wanted to make Indonesia proud by making Nu Skin Indonesia the #1 direct-selling company in Indonesia. They continue to work hard to qualify as star creators every year by building a strong and healthy organization comprising of stars. Dr. Lina and Dr. Satchia are happy with their achievements in the growth of Ruby executives in their organization. They have worked tirelessly and their efforts are paying off. They have continued to set a goal to become 4-star creators, aligning with the region's strategy to be, duplicate, multiply stars. Please welcome on stage 1 year Team Elite Platinum and new Team Elite, Dr. Lina Lucifa. Good morning leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan kali ini saya sangat-sangat bahagia. Pertama, alasan saya bahagia adalah saya diposisikan oleh Nu Skin di antara 2 idola saya. Idola saya yang pertama tadi Dinuan. Saya bertemu dengan Dinuan pada saat Tim Elite Platinum trip kemarin. Gak banyak waktu tapi saya banyak belajar. Dinuan bagi saya adalah leader yang sangat matur. Dalam waktu yang singkat banyak berbagi tentang filosofi-filosofi kehidupan. Dan yang membuat saya tersentak adalah goalnya Dinuan ingin menjadi Tim Elite Platinum 4-star yang tertua. Dan dari situ saya merasa tertantang bahwa kami anak muda harus lebih berkarya. Siapa yang setuju? Bagi anak muda harus lebih berkarya. Idola saya yang kedua adalah setelah sesi saya adalah Alan Nagau. Alan Nagau tahun yang lalu, awal tahun 2013, saya bertemu di Bali. Beliau banyak mengajarkan saya tentang goal setting, tentang belief. Itu yang membuat saya berani bermimpi besar, berani memiliki goal yang sangat besar. Dan itu pada saat itu saya memutuskan saya harus men-set goal, saya menjadi tim elit. Terima kasih untuk Dinuan, terima kasih untuk Alan Nagau. Oke, saya boleh minta tolong teman-teman tepuk tangannya yang 100%. Boleh? Lagi. Boleh? Nah, oke, terima kasih. Alasan saya bahagia yang kedua adalah saya bisa berdiri di sini di depan para leader yang sangat-sangat hebat. Boleh tepuk tangan 100%? Saya perkenalkan, nama saya Lina, background saya dokter. Saya berasal dari Jakarta, Indonesia. Dari 3,5 tahun yang lalu saya memutuskan untuk mengganti stetoskop saya dengan galvanic spark. Banyak bertanya, kenapa? Ada juga yang berkomentar bahwa sayang ya, udah sekolah mahal, udah lama, sekolahnya susah, kenapa harus berjualan? Tapi saya punya alasan. Dua-duanya bagi saya menjadi seorang dokter atau menjadi seorang leader Nu Skin sama-sama profesi yang sangat-sangat mulia. Tapi ada satu hal yang membuat berbeda. Karena saya punya mimpi besar untuk mendonasikan 50 miliar US dollar secara cash dan bisa disaksikan oleh kedua orang tua saya. Pada saat saya punya mimpi
bermimpi mendonasikan 50 miliar, mungkin saya bisa bilang, kapan aja saya bisa mendonasikan, saya kumpulkan saja uangnya, kapan saya bisa mendonasikan. Tapi pada saat saya menetapkan waktunya, harus disaksikan oleh kedua orang tua saya. Itu yang menjadikan saya terus berlari, menjadikan saya malam hari jadi elang, siang jadi macan. Oke, sebelum saya lanjutkan sharing saya, boleh teman-teman bisa melihat slide di depan. Slide di depan, boleh dilihat sama-sama. Saya saya minta teman-teman untuk mencari angka 8 di antara angka 9 dalam waktu 30 detik. Ada satu angka 8. Ada yang sudah bisa menemukan? Wow, banyak sekali. Yang menemukan 30 detik itulah para milioner ya. Oke. Tapi teman-teman, jangan khawatir. Slide ini saya mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa ternyata goal setter itu berbeda dengan goal achiever. Kita bisa menjadi goal setter, kita bisa men-set goal, mencari angka 8 di antara angka 9 dalam waktu 30 detik. Ternyata kenyataannya ada yang bisa, ada yang belum bisa menemukan angka 8 di antara angka 9. Benar? Benar. Dan itu yang membuat saya sadar bahwa pada saat saya men-set goal saya itu mencapai mendekati dream saya harus membuat goal kecil, lebih kecil untuk lebih mendekat lagi ke 50 miliar dolar US. Artinya saya harus membuat goal jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan itu ada waktunya. Saya sadar pada saat saya men-goal setting berbeda, belum tentu saya bisa menjadi goal achiever yang baik. Oleh karena itu saya memutuskan untuk terus belajar, bahkan saya bisa belajar 3-10 kali lipat dibanding waktu saya mengejar menjadi seorang dokter umum. Nah, bicara goal teman-teman, bicara goal, saya banyak sekali menemukan keajaiban dari goal setting ini. Saya sering beberapa kali bercerita, di usia 22 tahun, saya meng-goal setting kehidupan saya. Usia 23 tahun, saya menikah dengan seorang dokter dari suku Jawa, dan syarat dari orang tua saya, jangan cari yang pelit. Dan itu saya menemukan di usia 23 tahun, saya menikah dengan seorang dokter dengan suku Jawa dan tidak pelit. Tapi ternyata saya ada yang salah. Saya kurang detail. Tidak pelit. Suami saya nggak pelit. Suami saya royal. Tapi kenyataannya tidak ada uang untuk membeli hadiah buat saya. Jadi terkesan tetap pelit. Benar? Itulah kesalahan goal setting saya. Ternyata kurang detail. Saya kurang benar-benar poinnya kurang begitu banyak. Membuat saya bisa menemukan orang yang tidak pelit, tapi karena nggak punya duit, jadi terkesan pelit. Nah, sebegitunya yang namanya goal setting harus benar-benar kita tuh jelas, benar-benar jelas apa yang kita mau. Karena apa? Seperti seorang nahkoda yang pertama kali harus dia tentukan adalah mau kemana, kapan kapal berlabuh, dan dengan cara seperti apa kapal itu berlabuh. Nah, ini yang kita harus tentukan dalam hidup ini. Karena apa yang kita tentukan, itulah yang akan kita dapatkan. Setuju? Nah, tapi sayangnya dari kita banyak yang merasa takut untuk goal setting. Aduh, waktu SMA saya lulusnya 4 tahun, atau waktu kuliah saya bahkan udah di drop out. Nah, masa lalu yang tidak baik itu yang sering menghantui kita untuk membuat goal setting yang lebih besar. Ini saya lihat, saya ini terinspirasi dengan gambar Formula One, apalagi buat kemarin ya,
guide saya di Singapura cerita katanya di Singapura September ada perlombaan Formula One nanti September. Saya tertarik sekali dengan Formula One. Teman-teman bisa lihat Formula One itu didesain sedemikian rupa sehingga spionnya kecil sekali. Bisa lihat spionnya sangat kecil. Kenapa? Karena seorang pembalap Formula One itu tidak boleh sering melihat spion, nggak boleh lihat yang di belakang. Nah, dalam kehidupan ini pun jangankan kegagalan boleh kita lihat hanya sebagai pengalaman. Tapi prestasi pun kita tidak boleh sering kita lihat. Kita lihat prestasi yang sudah lalu-lalu kita lihat. Tidak boleh melihat masa lalu. Karena apa teman-teman? Karena masa lalu tidak sama dengan masa depan. Kita jangan mau dihantui dengan masa lalu kita, baik kegagalan maupun prestasi. Kenapa kok prestasi nggak boleh dilihat? Karena pada saat kita terfokus dengan prestasi masa lalu, kesombongan itu bisa muncul. Kita tidak punya energi lagi untuk membentuk prestasi, untuk berkarya lebih lanjut. Dan lihat teman-teman, pembalap Formula One hanya fokus sama tujuan, hanya fokus ke garis finish. Dia tidak punya lagi waktu untuk tengok kanan, tengok kiri, nggak bisa lihat ke belakang, spion pun kecil. Bahkan teman-teman, pembalap Formula One nggak punya waktu, walaupun hanya untuk garuk-garuk hidung kalau gatal. Kebayang? Karena begitu mempersiapkan untuk perlombaan yang ada pada saat dia memutuskan memulai perlombaan yang dilihat adalah garis finish. Bahkan pembalap Formula One hanya mendengar satu instruksi navigator dari headsetnya, yaitu coachnya. Dia tidak akan pernah mendengar siapapun kecuali navigatornya dari coachnya dan satu coach. Tidak ada coach yang lain bisa membisikkan dia. Dia fokus ke depan. Dan yang perlu teman-teman tahu bahwa ternyata pembalap Formula One pada saat dia memutuskan untuk memulai, perlombaan, mencapai garis finish adalah sebuah kehormatan. Inilah pada saat kita membuat goal, kita sudah tahu apa yang kita mau dan dengan detail kita tahu apa yang saya mau. Sudah bisa melihat garis finishnya dan sudah menyiapkan. Saya tidak tengok kanan, tengok kiri, saya fokus ke depan. Bahkan untuk ke kamar mandi pun gak punya waktu. Gak ada waktu karena waktunya sudah ditentukan. Begitulah dengan kehidupan maupun di New Skin. Pada saat teman-teman memutuskan untuk menjadi tim Elite Platinum 3 tahun atau menjadi Blue Diamond 2 tahun, persiapkan sebaik-baiknya dan pada saat memutuskan bahwa saya memulai perlombaan, gak ada waktu lagi untuk tengok kanan, tengok kiri, lihat dream stealer, fokus ke garis finish. Dan pada saat memulai, mencapai garis finish adalah sebuah kehormatan. Inilah pentingnya sebuah komitmen. Mencapai goal di New Skin itu tidak hanya tertarik. Apa bedanya tertarik dengan komitmen? Tertarik itu cuma melihat bahwa wow, enak ya jadi Blue Diamond, enak ya jadi tim elit, enak ya jadi milioner, tapi nggak mau susah-susahnya seperti mereka. Beda dengan komitmen. Komitmen adalah melakukan apapun yang harus dilakukan selama itu sesuai dengan jalan Tuhan. Melakukan apapun yang harus dilakukan. Sekarang, siapa yang punya goal yang belum tim Elite Platinum 4 Star? Siapa yang punya goal mencapai tim Elite Platinum 4 Star? Pertanyaannya, apakah Anda hanya tertarik atau komitmen? Nah, pada saat kita sudah menentukan saya mau komitmen, saya mau memulai perlombaannya dan saya harus mencapai garis finish sebagai kehormatan saya,
Kita harus menulis. Karena ternyata dengan menulis di atas kertas